kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Orang tua tanya Jadi bisa kita langsung. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua dari Pak Ahok dan teman-teman dari PMK DKI. Syukur alhamdulillah hari ini kita merasa bisa berkumpul bersama membahas sesuatu yang mestinya menjadi hal yang memang merupakan hal yang perlu difokuskan oleh Pemda dan masyarakat. Dan di luar juga cuaca dari pagi hujan terus, jadi sepertinya juga alam sepertinya hujan yang kita permasalahan sekarang sini menyaksikan juga apa yang bisa dikerjain sih untuk dirinya dia sendiri. Jakarta itu aneh ya, hujan banjir tapi kurang air. Nah, itulah. Nah, tapi sebelum kita berlanjut dengan apa yang kita coba sajikan nanti kita dialogkan di sini, saya mungkin perlu juga sedikit memperkenalkan diri kami dan tim yang hadir hari ini. Kami mewakili Fortuga, Forum 73 jadi mungkin Pak Ahok kita sempat waktu itu di GBK, dan ini alhamdulillah merupakan perguliran acara dari apa yang kita lakukan di GBK yang kami menyambut positif. Saya sendiri, nama saya Kelana Budi Mulya. Fortuga ini sebetulnya terdiri dari 21 disiplin ilmu lah teman-teman kita, 21 jurusan. Saya fisika teknik, sekarang saya bergerak di bidang pembangkitan listrik swasta. Kalau di kanan saya ini Pak Heri, dia backgroundnya sipil, dia masih konsisten di bidang sipil consultant. Pak Faci, dia backgroundnya tambang, nah sekarang tapi tambang perungan tanah, jadi urusan properti dia. Kalau Pak Sofandi, dia geologi dan usaha sehari-hari di bidang pertambangan gitu. Nah kami di sini sebetulnya Fortuga dalam konteks sebagai bagian dari masyarakat yang juga tinggal di Jakarta yang punya concern sejak 2022 di mana 2002 zaman banjir besar, kita melihat kok kayaknya kita mesti melakukan sesuatu yang urun rembuk bersama, menggabungkan berbagai pikiran, mencari solusi. Seperti yang tadi Pak Ahok katakan bahwa kalau di musim hujan kita air melimpah luas, tapi di musim kemarau kita kering kerontang. Dan ini kalau kita lihat lebih lanjut, kalau kita masuk ke dalam slide presentation yang ada sekarang ini, bahwa memang terjadi suatu perubahan di dalam mulai dari tata ruang maupun bagaimana kita juga menata bangunan-bangunan fisik dan lingkungan hidup kita di Jakarta sendiri. Air hujan yang dulu masuk secara alamiah, kalau kita tahu masih tahun 60-an, sekarang ini jauh berubah. Kemudian Pemda pun juga sudah dari sekian tahun yang lalu rasanya menerapkan peraturan mengenai masalah sumur resapan. Jadi ini vertical drainage konsep kalau di sisi kita. Yang sayangnya memang aplikasinya mungkin perlu dilaksanakan dengan disiplin yang lebih ketat lagi di lapangan. Karena kembali lagi disiplin ini memang mungkin kesadaran para pihak bersama lah, dari masyarakat maupun dari aparat Pemda. Belum lagi kemudian juga sebuah masalah lainnya adalah waduk dan ruang terbuka hijau sebagai area resapan beralih fungsi. Di tahun 2002 waktu kita gencar-gencar kena banjir dahsyat itu, kita sempat memetakan di hulu dari 13 sungai yang masuk ke Jakarta itu masih cukup tersedia lokasi untuk dibuat waduk resapan yang ibaratnya kalau dalam konsep konservasi air tanah dia bisa menahan di hulu dengan jumlah yang cukup besar. Kita bahas waktu itu dengan PU, dengan Bappenas, termasuk dengan DKI, tapi mungkin memang perlu waktu untuk semua bisa mencerna hal seperti itu manfaatkan gimana. Cuman kalau sekarang kita amati dari lokasi-lokasi itu udah jauh berubah, Pak. Udah banyak yang berubah menjadi daerah hunian, daerah sekolahnya. Mungkin kalau kita masih bisa dapatkan 50%-nya aja itu masih bagus. Kita gembira kemarin mendengar bahwasanya Pak Ahok dan Pak Jokowi yang tanahnya TVRI atau apa yang di take over itu yang menjadi model. Karena itu merupakan sesuatu yang katakanlah bisa dilaksanakan dan pasti akan bisa ada manfaatan positifnya. Di kita konsep vertical drainage ini sebetulnya kita mengarah kepada konservasi air tanah, menahan air dan kemudian bisa dimanfaatkan, bisa dipanen airnya. Jadi ke depannya memang mestinya kalau ini sudah bisa dilaksanakan dengan cukup merata, cukup luas,
pertama rumah penduduk mungkin juga tidak akan terlalu kekurangan air pada saat musim kering, tapi kemudian juga Pemda pun bisa membuat semacam kayak PDAM kecil di beberapa tempat dengan perhitungkan lokasi-lokasi yang katakanlah memang tadi terjadi catchment untuk air sendiri. Balik ke sini, jadi kalau kita lihat lagi memang dampak yang masalahnya ya berakibatnya ke arah erosi dinding sungai, pendangkalan sungai, turunnya daya tampung sungai, dan ujung-ujungnya banjir yang semakin luas dari tahun ke tahun. Dan kita mencoba melihat atau merangkumkan kesimpulan ini sebagai mismanagement di dalam air hujan, bahwa Jakarta memang kebagian dari hulunya itu konsekuensi logis yang tidak bisa kita hindarkan. Tapi sebetulnya kita masih bisa melakukan penataan yang lebih baik untuk namanya air hujan, mulai dari hulunya maupun di daerah Jakarta sendiri. Jadi kalau Pak Jokowi sekarang mulai gencar mengkampanyekan jangan buang sampah ke sungai, kalau kita mungkin ingin menambahkan jangan membuang air hujan ke sungai. Kalau bisa, ya tidak dimasukkan. Nah ini yang katakanlah bagaimana caranya yang bisa secara praktisnya kita lakukan. Kita juga lihat Pemda DKI telah membuat suatu program singkat yang 2000 sumur resapan itu, yang mungkin sekarang masih berjalan. Dan kita mungkin pendekatannya hampir sejalan dengan itu juga, tapi kita masuk ke dalam modeling ke das Mampang yang nanti akan dipaparkan oleh teman kita Pati. Di mana di sini kalau kita turunkan bahwa semuanya dilakukan ada dasar landasan konstitusinya, bahwa memang ditetapkan bahwa sumber daya air ini keseimbangannya harus dijaga, ya kan ada ketentuan-ketentuan ini. Cuman memang sepertinya ketentuan itu mesti dilakukan revitalisasi lagi. Jadi bukan masalah fisik lingkungan kita aja, tapi ketentuan itu juga mesti di enforcement lagi, supaya memang kesadaran itu memang bisa merata dan berjalan. Konsepsi kerja di sini yang pertama tadi yang pembuatan sumur resapan di seluruh wilayah DKI yang Pemda juga sudah melakukan. Kami pun sekarang ini juga Pak, sejak dari GBK kita mencoba menyusun satu buku panduan buat masyarakat untuk bagaimana mereka bisa memahami tentang tata air dan kemudian bagaimana mereka bisa berpartisipasi dengan pembuatan sumur-sumur resapan berbagai model. Kemudian di sini konsep kerja yang berikutnya adalah revitalisasi atau meningkatkan luas jumlah ruang terbuka biru, waduk dan seterusnya yang ada. Sebetulnya masih cukup banyak, cuman kalau ini nggak buru-buru diselamatkan, kelihatannya dalam tempo setahun belum bisa berubah peruntukan itu, Pak. Jadi mungkin di sini perlu enforcement lagi juga dari Pemda DKI. Kemudian juga menjaga meningkatkan luas jumlah ruang terbuka hijau berupa taman dan waduk di dalam taman. Jadi saya lihat juga Pemda juga cukup aktif membebaskan beberapa daerah yang cuma memang mungkin utilisasi dari yang sudah dibebaskan itu mesti kita kembangkan lebih lanjut. Itu yang masih bisa dibikin waduk-waduk kecil. Contoh waduk kecil bagaimana bisa bermanfaat, kita pernah melakukan di Ragunan. Tahun berapa ya terjadi banjir bandang Ragunan? Sekitar 2005-2006 itu sampai melimpas menghantam ke daerah hunian sekitar situ. Setelah kita telah kemudian akhirnya salah satu solusi yang kita coba bersama dan pihak Ragunan kita bikinkan waduk resapan kecil di situ. Dan alhamdulillah setelah itu memang pertama banjir bandang juga makin kejadian, kemudian dikatakan airnya itu jadi lebih baik. Gitu. Jadi contoh seperti itu yang berupa skala kecil waduk resapan sebetulnya workable, bisa dilakukan. Skala besarnya kalau kita masih mau lakukan seperti tadi yang tanahnya TVRI itu masih bisa menjadi sesuatu yang sangat-sangat berarti buat Jakarta. Target kerja kita di sini Jakarta tidak banjir pada saat hujan 80 liter per meter persegi per jam. Dan pada saat musim kering kita harapkan Jakarta tidak akan kurang air. Karena kalau kita hitung secara rupiah sebetulnya kebutuhan air masyarakat Jakarta besar sekali. Mungkin sekitar di konversinya sekitar 7 triliun rupiah. Antara 5 sampai 7 triliun, Pak. Itu untuk kata orang mengeluarkan uang buat mendapatkan air bersih. Kalau kita sekarang ibaratnya dengan konsep vertical drainage ini bisa melakukan sesuatu, akan terjadi situasi mereka bisa panen air itu yang orang bisa mendapatkan air yang katakanlah secara keekonomiannya dia sangat terbantukan. Pemda pun juga artinya bisa bisa mendapatkan hal positif juga dari keberadaan panen air itu oleh kampus. Strategi pelaksanaan yang kami coba pikirkan adalah mengkampanyekan program konservasi lokal ke masyarakat. Salah satu seperti kayak kemarin kita yang di GBK itu. Kalau DKI di Bandung pun kita akhirnya juga dengan Pak Ridwan Kamil waktu itu kita bekerja sama, kita melakukan di bulan September. Sekarang mereka menggulirkan terus. Memang cuma kapasitas Pemda Bandung dengan Jakarta jauh. Jakarta punya kemampuan yang jauh lebih
Sehingga mesti kita bisa mengharapkan jauh lebih banyak juga hal yang bisa dilakukan di Jakarta. Kedua, mungkin bisa dibuatkan juga model rumah resapan di wilayah DKI yang bisa dimanfaatkan sebagai contoh bagi berbagai pihak pemahaman tentang manfaat sumur resapan. Dan yang ketiga, kita mencoba memilih Das Mampang ini sebagai area percontohan pelaksanaan untuk program konservasi total. Kenapa Das Mampang? Karena Das Mampang itu, Kali Mampang itu boleh dikatakan kali yang memang berujungan di wilayah Jakarta. Soal yang lain kita masih ada interaksi lagi dengan wilayah-wilayah sekitar, menimbulkan kompleksitas kerja. Jadi kalau kita lihat di sini yang namanya Das Mampang masih dalam kendali kita. Nah mungkin detail seperti bagaimana mungkin kawan saya Pak Paci bisa melanjutkan mengeksplor lebih lanjut. Silakan. Oke, terima kasih. Ini dasar memenuhi prioritas Das Mampang karena Das Mampang itu hampir 100% wilayahnya di DKI. Yang lain-lain ini semua ada pengaruh dari selatan. Dari selatan DKI mulai yang paling panjang itu Ciliwung. Kalau Das Mampang itu 91% luasnya ada di DKI. Hanya 9% yang ada di Depok. Jadi kalau kita tanganin yang 91% itu harusnya lebih banyak fungsinya. PU nggak ada PU. Nggak ada itu. Nah ini cermin dari Das Mampang. Das Mampang ini kalau kita lihat dalam 1 tahun aja, tahun 2006 krisis air, ini sulit, biasanya air surut. Di sini kelebihan. Jadi ini yang kita tanya karena ini seluruhnya ada di DKI. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa waduh ini kita dapat banjir kiriman dari selatan. Ini adalah fokus yang kita akan lakukan. Jadi Das Mampang itu paling selatan itu dari daerah Jagakarsa, daerah DKI. Dia ketinggiannya sekitar 70 meter. Terus yang paling rendah itu pertemuannya sama Krukut itu di Poncol, itu ketinggiannya 12 meter dari muka laut, ya kan? Ya zaman dulu itu mungkin masih bagus karena masih kebun-kebun, jadinya jadi nggak ada masalah. Yang terbuang kita perkirakan hanya 5-20%, jadi belum terjadi banjir, seluruhnya masih aman. Persawahannya secara natural, ya. Setelah itu mulai berubah, semuanya dibeton. Kalau bicara jalan, hampir 20% jalan itu ditutup, yang tadinya secara natural. Kalau bangunan, itu bisa mulai dari 24% sampai 60% lahan yang ditutup. Jadi kalau kita secara total bisa mulai dari 44% sampai 64% lahan yang ditutup di Das Mampang aja. Ini yang kita lihat terjadi banjir pada saat dengan curah hujan 30 mili, apalagi 40 mili aja sudah terjadi banjir. Karena semuanya air hujan itu langsung dibuang ke sungai. Yang paling parah itu di Poncol. Satu Bapak kan juga ini dapat kiriman dari bukan Bogor, Depok. Ya, cuma 3,3 km aja, tapi di Depok itu udah juga ditutup semua. Kalau kita lihat dari Google itu semua sudah realistis. Jadi airnya semuanya konsepnya adalah masih dalam horizontal drainage. Air tanah juga habis, muka air ini turun, tadinya pompa biasa, sekarang jadi jet pump, itu dampak daripada kekurangan airnya. Nah, yang kita harapkan adalah ke depan ini. Jadi tiap bangunan kembalikan air di titik pengambilannya. Nah, ini tugas P2B akan lebih berperan. Karena 60% itu adalah perumahan masyarakat. 20% adalah DKI. DKI itu jalan semua, jalan yang ada di Das Mampang itu semuanya airnya dibuang ke selokan. Kejar tahun depan itu. Jalan-jalan di Mampang itu masih dibuat. Ya. Untuk contoh aja, jadi bahwa ya ini kita harapkan kalau memang ini artifisial, ya kan memang ada pro and kontra mengenai masalah ini, tapi saya lihat sulit nih cari jalan yang bagaimana mengatasi banjir dan krisis air itu menjadi satu. Ini obatnya sementara yang kita dapat adalah ini. Air tersedia akan kembali lagi dengan sekian kita. Ini saya dapat dari Pak Taufik, peta ini besar. Ini peta geologi teknik yang ada, ya kan, kurang lebih semacam ini.
ini das Mampang yang total 31,6 km ini adalah ini. Ini Poncol, ini Jagakarsa, ya kan, masih ada sebagian kecil yang datang dari Depok. Ini ketemunya di Kali Kerukut, ya kan, di Kali Kerukut. Nah, yang kita amati di Das Mampang ada 6 titik lokasi, ya, 6 titik lokasi ini yang banjir, yang Pondok Karya ke kompleks polisi, Pondok Jaya kompleks Angkatan Darat, itu yang tadinya jendela menjadi pintu sekarang, karena pintunya udah ditutup, karena banjirnya udah nyampe kurang lebih 1 sampai 1,5 meter. Nah, ini sudah mulai terjadi dari tahun 60. Jadi fokus kita adalah mencoba kemari. Rekomendasi yang kita usulkan hampir semua di lokasi-lokasi yang mungkin dari misalkan peta geologi, yang warna merah itu kita bisa membuat sumur resapan dangkal, yang warna biru itu yang sumur resapan dalam. Itu yang nanti mungkin harus kita diskusikan lebih lanjut. Nah, untuk lokasi sumur resapan itu adalah jumlah secara statistik kita bicara, ya kan, hampir semua dibagi tugas. Jalan bagian DKI, perumahan bagian P2B untuk mengkontrol, dan masyarakat yang begini, ya, karena yang jumlahnya kita perkirakan dengan asumsi yang paling tinggi curah hujan 80 mm atau 80 liter per meter persegi. Nah, dengan contoh kapasitas 7.000 liter per jam itu kapasitas resapannya, kita perkirakan sekitar diperlukan 72.000 sampai 86.000 untuk masyarakat. Nah, ini masyarakat ini lebih banyak mungkin dimonitor oleh P2B. Nah, di samping ini, karena kita tidak tahu bahwa pengamatan 80 liter per meter persegi itu adalah pengamatan kita tahun 2002 sampai 2013 curah hujannya. Nah, tapi kita menjaga kalau misalnya curah hujannya benar-benar tidak curah hujannya nak minum, kita mencoba 17 lokasi untuk ruang terbuka biru. Ini yang kita coba ini kan. Lokasinya kurang lebih sekitar di sini di arah di selatan. Ini yang saya katakan bahwa 3,3 km ini 9% ini lokasi ini adalah Depok. Ini adalah Depok. Ini sudah menjadi perumahan. Semuanya air hujan ke sana, ya kan, ke arah utara. Ini kita pas di utara daripada ini adalah batas DKI. Di koordinat ini sebaiknya kita harus buat semacam waduk resapan untuk menahan laju yang datang dari 3,3 km tadi. Tanah kosong. Ini kalau yang warna-warna ini adalah tanah kosong. Kita sudah superimpose peta geologi teknik ini adalah daerah aliran air. Ya kan? Ini yang sebaiknya. Di sebelah sini adalah situ Babakan di sebelah utaranya. Jadi yang sebelum, karena air mengalir kemari, dan ini yang kalau masih tanah kosong. Ini masih wilayah DKI. Selatannya DKI. Ya swasta loh. Saya nggak tahu. Kita itu. Koordinatnya itu ya. Ya, ini koordinatnya. Besar loh, bukan luas besar. Ya. Ini ada 95, ada 9,5 hektar. Bisa dihijaukan itu. Ya. Kalau bisa sih dibikin waduk resapan, Pak. Jadi dibikin waduk resapan. Iya. Di daerah Depok ya? Enggak, ini DKI. Pak. DKI. Ini batas DKI ini, Pak. Ini batas DKI. Ini batas Jakarta. Ini Depok, ini Jakarta. Ini batas perbatasan antara Depok ini. Jadi masih wilayah DKI. Masih wilayah DKI. Kalau di bagian betul kosong ya. Nanti Bapak bisa ini kopi kok. Pak ini juga udah ada. Udah ada. Kita kasihkan. Ini bisa dikopi, bisa dipelajari. Dan kita terus akan bantu. Oke. Oh, sebelumnya ini adalah jumlah 17 lokasi potensi ruang terbuka biru, ada 85 hektar. 85 hektar. Titik-titik ini yang dulu sebetulnya lebih daripada 100 hektar, tapi sekarang sudah mulai ada bangunan-bangunan yang ini. Ini kita juga udah coba lihat dari Google dan kita import kemari. Tetap perlu harus ada studi lagi yang lebih detail. Tapi ini secara umum aja.
Ini yang kita lihat bahwa jika asumsi daya resap sumur resapan yang kemarin kita coba itu rata-rata misalnya 7.000 liter per jam. Karena hujan yang kita khawatirkan adalah hidrograf dalam 1 jam. 1 jam itu pada saat burst dia naik, dan yang lebihnya itu biasanya rintik-rintik. 15 menit sampai setengah jam itu hujan yang deras. Nah, bagaimana kita menangkap? Jadi setiap hujan 30 mm atau 30 liter per meter persegi, itu hujan yang turun di jalan itu sebanyak 189.600 kubik. Nah, untuk mengcover ini supaya tidak mengalir ke kali, diperlukan dengan asumsi 7.000, kita diperlukan 27.000. Nah, kalau ini selesai, curah hujan 30-nya selesai. Nanti bertahap sampai curah hujan 80. Dan curah hujan 80, ya, hujan yang turun di jalan itu adalah hampir 0,5 juta kubik per jam. 0,5 juta per kubik per jam. Kalau dia masuk ke das Mampang yang kapasitasnya ada yang 20 kubik per jam sampai 40 kubik per jam, nggak mampu, pasti dia meluap. Di 6 titik itu sudah terjadi banjir. Dari jalan. Ya, dari jalan dan ini campuran. Ini kita bagi dua. Ini adalah DKI, ini adalah masyarakat. Nah, masyarakat untuk curah hujan 30 dia memerlukan kerja keras 32.000. Hampir semua, saya bisa katakan 95% atau 97% masyarakat yang ada di Das Mampang airnya dibuang ke itu yang tadi Pak Muli katakan, walaupun peraturannya sudah ada, tapi mereka masih melanggar dan tidak bisa membedakan mereka. Das Mampang itu di mana ya di kampung ini? Ini Das Mampang itu di Kampung, nanti saya bilang. Ini kurang lebih. Ini Kebayoran, Pak. Ini Das Mampang. Daerah apa tuh? Ini jalan ini jalan Buncit, Warung Buncit. Ini Warung Buncit, ini jalan Simatupang. Dia kalau nggak salah ada 4 kecamatan, ada beberapa kelurahan. Dari Kecamatan Mampang, Kecamatan Pasar Minggu masuk, Kecamatan Jagakarsa masuk. Cilandak masuk itu Cilandak. Cilandak masuk. Cilandak ke Turut. Cilandak ke Turut. Ini kenapa? Selatannya Ragunan. Iya. Kita pilih ini karena yang dasnya 91% ada di DKI. Kalau bicara Krukut itu dia cuma mungkin 50%. Kalau kita berbicara Ciliwung, waduh masih terlalu banyak. Nah, kita mau coba melakukan lebih stres kembali, dan ini yang paling mungkin reasonable untuk kita kerjakan ini. Jadi ada success story, Pak. Ada success story. Oke, ini yang tadi. Nah, ini adalah mungkin pekerjaan regulasi. Oke. Ini perlu, dari Pak Muli katakan perlu sosialisasi sumur resapan, ya kan, yang kita kemarin sudah mulai yang di Gelora Bung Karno, ya kan, dan dalam 5 tahun paling nggak ada 160.000 sumur resapan. Ini masyarakat dan DKI, ya, plus 17 ruang terbuka biru. Paling nggak itu warna itunya di biru. Soalnya kalau kita terlambat itu, ya, dari 17 mungkin tinggal 8 tinggal ini, setelah itu udah jadi bangunan udah susah. Luasnya berapa, Pak? Yang mana? Yang ruang terbuka biru. Tadi ada tadi. Ini dia 852. 852. Dalam 5 hektar. Paling nggak ini dibikin ruang terbuka biru aja, jadi tidak boleh dibangun. Start. Ini sila per BPN ini. Begini sekretariat dari BPN. Luas itu kosong dengan itu. Kosong. Jadi ring-ringnya. Tetap bahwa ini kita harus tetap di lapangan karena kosongnya sendiri ada beberapa bangunan 1-2 kita itu karena nggak apa-apa. Tapi ini yang kita nanti Pak Sopani akan terangkan lokasinya di mana-mana gitu. Pertanyaan ya. Nah, saya ini, kalau misalnya dari konsep ini dijalankan, ya, kita akan monitor untuk curah hujan berapa, mulai berkurang nggak banjirnya dengan monitoring. Dari sana baru bisa tinggal di copy paste untuk das-das yang lain.
Artinya baru kita masuk dari sini, setelah das ini masuk ke das Krukut, dari das Krukut baru masuk das Grogol, Grogol masuk ke Pesanggerahan sampai Angke. Itu pola itu yang apa? Karena tapi artinya terukur. Kalau sekarang kita bicara sporadis, nggak kelihatan, nggak ada success story-nya. Ini yang kita pelajari, yang artinya dalam pemerintahan yang sekarang ya kalau ada success story, Das Mampang yang tadinya banjir selesai. Untuk curah hujan ada ukurannya, curah hujan. Sekarang ini mungkin bisa dikatakan kepada masyarakat curah hujan 20 mm atau liter per meter persegi aman, pas batas daya tampung sungainya masih mencukupi. Tapi sudah melebihi itu udah terjadi banjir. Bu ya, kita bisa gugat nggak mereka yang nggak mau kerja? Bisa sanksi apa? Yang nggak mau kerja dengan sumber resapan? Ada Pak di Ada peraturannya kan? Dan 25 juta ada apa itu kan? kalau itu sepertinya sanksi administrasi Pak, kalau pergubnya. Nggak Jadi ada tidak ada denda. pidananya, iya. Iya, Karena kalau kekuatan nggak- pergub. Dia udah jadi bangunannya. Jakarta kan gitu Pak. Paling nggak dia ada kompensasi kalau yang minta bisa. izin Ya. lama Pak. Dia mau bangunan nggak usah minta izin Pak. Bawa bangunan ya udah jadi nggak usah ngapa-ngapain. Atau dibalik Pak, kalau misalnya hampir seluruh Das Mampang mengambil air tanah. Waktu pada saat dia ngambil tanah dia tidak membuat sumur resapan, air tanahnya dicas, mungkin nggak? Nggak ada juga peraturan ngecas air tanah di rumah kan? Nggak ada undang-undangnya kalau untuk rumah tangga maksimal 100 meter per bulan. Itu Pak. Ini memang Tapi kalau izin yang baru mau izin Pak itu kan semua sudah Sudah, izin yang syaratnya. baru jadi ditekan. Ya. Tapi yang lama Yang ini, lama-lama yang makanya ada. nggak ibu datang bagian biro hukum. Oke. Saya mau tahu, saya mau dibawa datang, kita masih minta biro hukum ikut. Karena ini Jakarta ini nggak ada bicara lain Pak. Kita semua tahu Pak. Bicara itu penegakan hukum. Aturan, kita semua tahu. Caranya gimana, celahnya itu. Nah, peraturannya, ya itu yang kita coba mulai. atau kita dibuatkan Pak, lebih baik ini. Kan kita udah tahu, sekarang udah bagus. Dari kita nggak usah muluk-muluk lah. Ini Das Mampang aja udah jelas. Kan kita udah tahu, masyarakat butuh sekian 10.000 sumber resapan. Sumber resapan kan tidak dalamnya kalau lihat vulkanik nggak terlalu dalam, ini 1-2 meter sampai. Yang nangkap. Ya. Ini dangkal nih kelihatannya. Iya. Itu persis sekarang kayak malahan saya pikir Pak ya, karena tahu teorinya. Kita bikin yang 1 kali 1 meter aja, kalau yang air dari Palang, Masuk. itu pas vulkanik nyerap masuk loh. Ya, betul. Iya kan Pak? Itu jauh lebih murah kan? Betul. Ya kalau seperti itu kita anggarkan aja. Gotong royong, anggarkan. Mungkin 500.000 orang udah bikin. Tapi kita cari Pak, bantu Bapak temuin orang-orang itu, mau nggak diajarin kalau yang datang ITB kan dia lebih ngerti. Ini supaya air sumur resapan kalian produktivitasnya baik, bersih, kalian mesti bikin sumur biasa aja nih, digali. Gali terus ada saringan turun dari itu, nah nanti kita biayain aja Pak, dia gali gotong royong. Malah itu juga ada pilihan lain, kayak misalnya mereka udah pakai sumur pompa, kan itu kan tinggal dikasih, kan biasanya kan double casing. Talang air itu fungsinya kalau hujan dia bisa dimasukin ke casing luar daripada sumur pompanya, jadi diisi ke bawah lagi mas. Kalau dia lahannya terbatas karena udah dia semen semua segala macam, kan. Tapi dia masih ada untuk buat sumur pompa dia. Sumur pompa juga prakteknya tuh sampai nggak ada lubang juga loh. Kalau yang bagus biasanya bikinnya pakai double Justru casing. kadang-kadang masyarakat tuh bikin nggak ada yang Sembarangan. gitu ya. Nah, kita juga buat ini sistem informasi real time. Ya, jadi di Das Mampang ini kita lagi coba Untuk masalah untuk Sudah bisa masalah online, online. sudah Pak. Nah, udah nanti di sini saya mau coba nih apa namanya Wi-Fi. Wi-Fi. Definisinya ada Pak. Ya, coba. Jadi bisa ditunjukkan jadi bahwa ini kan kita magnet lagi-lagi ya. Kita lebih anggarkan kita fokus situ aja Pak Dawi. Diserbu di Das Mampang, langsung masyarakat terasa sih. Sebetulnya bantuan sosial juga. Bantuan sosial, dan fisik kan ya. Bantuan sosial. Ya apa yang masyarakat yang mau masyarakat kan. Iya. diundang maksud saya masih kan tidak undang, kita sampaikan cara jalinya seperti apa gitu. Ini model-model. Kita pernah berencana begini Pak, sebagian sudah dilaksanakan sebetulnya.
kita kan berapa RT kita pernah undang dan hadirkan di tempat kita ajarkan mereka seperti apa membuat sumur resapan dan apa manfaatnya. Itu karena kita terbatas waktu, terbatas tempat dan biaya, itu cukup efektif pengerjaannya. Mereka jalan. Tetapi tentu harus kalau Pemda yang melaksanakan, apalagi RT kan di bawah Pemda ya. Itu kalau itu diajarkan, kita bersedia memberikan berbagi ilmu bagaimana cara membuat sumur resapan dan apa nih manfaatnya. Ini dibuat aja Pak. Ini ada anggaran mungkin di perencanaannya. Ini Pak Taufik, koordinat yang lain, yang hijau ini masih kosong. Apakah masih udah dimiliki oleh PT atau enggak kita nggak tahu. Tapi ini adalah masuk daerah aliran sungai. Pak Suwandi mau nambahkan yang dari sampel kita kemarin di GBK-nya pasir ya? Iya, saya cuma nambah sedikit aja mengenai geologi. Sebetulnya Pak Bob sedang kita tahu dari kita sama-sama geologi. Jadi gini Pak, dasar utama kita kenapa kita yakin konsep untuk resapan ini akan berhasil karena secara geologi mendukung sekali. Mengapa mendukung? Ada dua lapisan batuan yang sangat mempengaruhi wilayah ini, yang menempati wilayah ini, yaitu dihadapi oleh vulkanik muda yang sangat porus. Nanti bisa kita lihat contoh-contoh sampelnya di sini. Nah, yang kedua adalah sedimen-sedimen aluvial muda sekali, yang juga sangat porus dan permeable, sangat meluluskan air sekali, dan itu sangat menempati hampir seluruh wilayah DKI. Ini peta Kaliutara. Tengah selatan. Ya, dari sini kita di tengah selatan ini sudah di tempat itu. Nah, kalau Bapak bisa lihat dari kedalaman 0 sampai 8 meter itu kita memang banyak ditemui oleh soil clay yang aluvial. Jadi lewat 8 meter itu lah. Nah, sebaiknya di situ. Nah, itu setelah 8 meter sampai 10 meter itu pasir, Bapak lihat lurus sekali. Nah, itu di atasnya 10 sampai 40 meter juga pasir lurus. Nah, itu sangat merupakan aquifer yang sangat baik sekali di dalam menyimpan air. Oleh karena Kalau di daerah utara justru ketemu gamping ya Pak ya. ada gampingnya. Di bawah sini gamping, tapi sebelah kita gamping. Jadi kalau kita secara geologi ini kan formasi-formasi itu apa yang kita nanti yang di bawahnya itu akan gamping. Jadi kedalaman sampai pada daerah tertentu itu kedalaman 300 meter ke bawah kita kadang menemukan gamping. Nah disitulah kalau kita mengusulkan di situ banyak sungai bawah tanah. Jadi bukan sungai purba ya, tapi sungai bawah tanah yang diduga melewati batas antara formasi yang di atasnya dengan formasi gamping, terjadi aliran air. Nah itu kalau kita bor sampai ke dalam situ, kalau kita masukkan air ke situ, dia mengalir ke situ. Nah oleh karena itu harus riset lebih dalam lagi, laut sentral. Dan itu harus kita riset lebih dalam lagi, seperti apa pemboran sistematis kita bikin grid line pemboran untuk membuktikan bukti sumber bawah. Kemarin kita sumur resapan kita berapa dalam ya? 30 sampai 60 kan. Kita punya data sekarang saat ini sekitar 1.200. Kenapa sampai 60 kalau dia 10-40 sudah ketemu formasi itu? Untuk apa Ada beberapa wilayah Pak, untuk Jakarta Timur itu sampai dengan kedalaman 30 kita dapat lempung semua. Oh masih lempung? Lempung semua. Geologi juga ya? Iya. Di daerah Gusi Ngurah Rai itu sampai dengan 30 lempung. Ke bawahnya baru pasir. Di Rawamangun di atasnya pasir. Sampai 20 ke bawah lempung. Jadi variatif betul Pak. Jadi lokasi di Jakarta ini kita mungkin daerah aluvial di mana ada penghubungan sungai dengan sungai berubahnya di bawah. Jadi ukuran butir juga akan berbeda-beda sangat jauh sekali. Dari yang halus sampai yang ukuran gravel sambung ada. Kita kan mungkin di outer Pak, outer kipas aluvial di kali ini. Jadi sangat variasi Pak. Itu sangat variasi sekali.
Jadi tidak harus kayak bulus kayak gitu. Jadi kita banyak data yang itu memang kadang kita jarak 10 meter beda karena banyak lenses kok. Ya kayak depan ini ya. Iya. Sini. Banyak lenses Pak. Tapi Iya. kalau secara garis besar Semanggi ke arah timur barat itu sama dengan vulkanik ke arah selatan. Semanggi ke arah utara itu memang aluvial, pantai sungai. Ya. Itu Pak. Jadi Jadi maksud saya gini Pak, kan kita udah tahu nih. betul ya Mas. Das Papan. tapi Iya. maksud saya ya sudah. Itu Kita Pak tahun project ya. 2014. Ya. Kalau kita bisa selesai satu das itu udah hebat. Iya, iya, Pak. Jadi Iya. maksud saya kerja itu jangan ini nggak kenyang, Betul. ini juga nggak Iya, kenyang. Pak. Jadi kan Iya. ya udah jelas kan. Betul, betul. Kapan itu kita sepakat. Iya. Das Pampang memang ada hubungan dari luar terlalu banyak. Iya. Kita beresin. Ya, konsentrasi ke sini mungkin justru nanti kita lihat per zona itu mungkin kapasitas juga akan lihat variasi permeabilitasnya, itu kita bisa melihat per zona itu nanti berapa punya potensi. Yang masyarakat itu cuma 1 meter sumur. Iya Pak, nanti mungkin per zona itu bisa berapa sumur gitu Pak. Bukan di punggung itu biasanya yang dangkal, kalau di lembah Ada anggarannya kan? Kita ada Pak. Maksud saya juga bisa kerja masyarakat, ajak Ya, nanti jalan, kita, untuk Pak. sosialisasi, mereka sadar, kita kerjakan. Ya. Jadi kita sepakat dengan bapak-bapak ini Pak bahwa secara geologi memang itu tidak bisa merata kita sebutkan karena sporadis di daerah-daerah tertentu ada seperti disebutkan lensis karena ada Tapi depan aja ketemu kok, yang aktifan bebas sama tertekan itu ya, beda. Ya betul. Jadi kita mengusulkan Pak untuk hal seperti itu. Apabila ada data-data Bapak tadi itu kalau dikombinasikan dengan data-data kami, itu akan lebih memperkaya data kita di dalam menyusun program ke depannya. Ya, jadi data-data Bapak tadi itu akan lebih memperkaya kita di dalam mendesain titik-titik mana kalau kita merencanakan sekarang kepada masyarakat untuk menentukan titik-titik mana yang terbaik dan ini kedalaman berapa. Umumnya kita sudah menemukan kalau kita di punggungan itu kita menyarankan itu sumur resapan dangkal. Bisa itu dilakukan. Tapi kalau nanti di lembah itu kita menyarankan sumur resapan dalam. Nah itu dari temuan kita. Tapi temuan kita itu masih bisa berubah pada tempat-tempat tertentu. Nah, mungkin itu bisa kita sarankan kalau dengan diskusi kita lebih dalam seperti ini, mungkin data-data Bapak kita keluarkan lebih lengkap di sini atau data ini kita lengkapkan ke Bapak. Itu akan lebih membantu kita di dalam mendesain planning ke depan. Mungkin itu. Nanti ya tinggal lihat lagi. Iya, Pak. saya Masih kasih geser. di- Masih ada satu rapat digeser. Kita juga terima kasih Pak atas Saya terima kasih Pak. perhatian waktunya. Ya dia tinggal. Jadi ada perbudian lanjut yang insya Allah mudah-mudahan Enggak Pak, maksud saya sosialisasi, ajarkan. Terus kalau butuh dana kita siapkan. Mungkin juga mungkin melalui dulu ada instruksi Pak Gubernur ke Mau seluruh nggak cerita wali kopi kota, apa? camat lurah selalu Oke, memasukkan informasi persiapan. Hah? Instruksi mungkin Pak Gubernur atau ini Pak untuk para wali kota, camat lurah mensosialisasikan. Ya Pak, maksud saya kumpulkan mereka. Kalau mereka tidak mau dengar, baru kita pakai. Ya kan? Disiapkan aja. Siap. Kita instruksi gubernur udah terlalu banyak. Bazir. Banyak banget instruksi. Kalau saya lihat itu, saya nyaman banget. Barunya fokus instruksi terlalu banyak. Mereka langsung ke lapangan. Masalahnya apa? Yang ngajarin sudah ada. Kalau dia nggak ada duit, mau duit berapa? Kalau masyarakat kerjain, bilang jangan duit dulu, duit semua minta, nggak kerjain lagi. Fisiknya siapa langsung? Langsung Dua-duanya kerjain. aja langsung. Tapi tetangga bisa kelihatan kok ada air turun itu pasti dia iri-irian akan beda. Udah datang belum? Iya. Nah. Saya mesti geser. Baik Pak, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih banyak Pak. Mantap nyambung. Saya undang. Langsung jadi. Cepat. Sudah cepat ya. Sudah cepat.
Enoper, Pak. Maskernya nggak? Maskernya Pakai masker. pakai baju emang boleh? Jangan semua. Biarin bapaknya. Nama Pak ya? Boleh kalau mau. Iya. Belanda. Tapi ini masih sering juga banyak orang Belanda yang minta data untuk orang tuanya terkait keabsahan. Karena di Belanda itu akte 5 tahun sekali harus diganti. Jadi dia minta Ini nggak pakai apa, Pak? Pak, sebentar. Oke. Kematian ini dari persyaratan itu pun sudah simpel karena pada waktu ada Aslinya kurang itu. ya ini lagi kurang lagi diganti kelihatan lah. Memang gedung ini sudah perlu renovasi total. Aslinya Aslinya ada itu kurang kurang. Iya, iya. Kurang. Ya, rusak ini. Nanti diperbaiki juga. Aslinya kurang. Nggak tahu ya. Tes gitu. Ini per wilayah, jadi register dari wilayah sudah 5 tahun masuk provinsi, Pak. Masuk provinsi, jadi terkait kalau ada yang hilang, sementara buat enggak, ini untuk menghilangkan bau aja sementara. Sebentar aja, lihat baunya lagi. Iya, ya. Iya, mati naik. Pak. Selamat datang Bapak Gubernur Jakarta di Jakarta. Kalau pertama memberikan dulu kembali pahlawan dan penanda jasa. Kalau yang di bawah KW 1 ini KW berapa? KW 1,5. Jadi ini masuk semua dan Bapak tahu bahwa satu-satunya dinas yang Jakarta adalah yang 10 juta. Kalau dinas keuangan itu fungsi model, sapi sampai atas.
Di sebelah masih ada kursi kan? Bu, itu sebelah kursi ada. Di sebelah ada kursi. Hai. Pak, jangan di jalan, Pak, jangan ditambahin di jalan lagi. Biar bisa keluar, jangan di jalan. Tapi nggak jelas ya. Merasa mungkin itu, bahkan mungkin dianggap seksi kependudukan lalu hanya penumpang. Kalau kita terus tidak bilang provinsi, enak aja bau. Sekarang kan sudah zaman reformasi. Aku telepon ini Pak Gubernur. Tuhan bisa tahu. Itu masalah SDM. Kemudian masalah sarana prasarana. Kita ada satu gedung itu tanah untuk mobilitas. Dengan Pemprov Sumsel, kita diwajibkan membayar kemudian gedung penyimpanan arsip yang sudah kipas tadi itu hanya sementara, itu tidak pernah ada baunya karena komunikasinya dan kembali ke ini pengawasan katanya tanpa ada jadi kita secara operasional bagi mereka fokus ke bola. Itu Pak masalah sarana prasarana, kemudian masalah penerbitan dokumen kependudukan 611.000 dan ini ada yang telah terekam dari jadi asal berita kemana-mana buka saya itu di apa yang ada di KTP kita hanya meluaskan jadi katanya akan diserahkan Januari dengan borok ini gitu. Jadi seolah-olah nanti kalau terjadi pasti mereka beralasan nanti sudah tanggung jawab daerah dan dia tidak akan berpikir bahwa pada saat kami serahkan sebanyak 611.613 titik kita jadi kemudian ada undang-undang baru undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan undang-undang nomor 23. Nah, di sini ada hal yang membantu penerbitan akte pencatatan sipil. Saya sempat kekurangan. Jadi untuk penerimaan baru, kami tidak bisa BKD lepas dari orang tidak termasuk orang tahun-tahun di 2014 kami dalam bergerak hanya 2012. Jadi kembali langsung disedot sama dinas-dinas raksasa. Kemudian apabila mungkin Kasatpol ini ya kelurahan itu ada nama ya sebetulnya dari sini tugas sangat jauh Kasatpol ini lebih sibuk. Orang ke kelurahan itu pasti 60% urus kependudukan.
Mungkin tidak mengada-ada kalau kita bilang bahwa 60% atau paling mungkin 50%, tapi ya kenyataannya mereka hanya panglima tanpa kemudian kurang lebih mohon maaf, dan agar nanti sekaligus Bapak tanggapi mungkin dari mau menyampaikan aspirasi, silakan sebutkan nama dan jangan ada harus yang realistis, silakan Bapak, nama dan dari mana. Terima kasih atas waktu saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya Supriyatna, tugas di Kelurahan Mulia Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mungkin saya hanya menggarisbawahi tadi yang Kepala Dinas sudah berbaikan mengenai sumber daya manusia. Karena apa Pak? Kita adalah frontliner, pelayan terdepan. Tentunya kita banyak sekali permasalahan di depan, banyak sekali permasalahan yang ada, terutama mengenai SDM tersebut. Telah diberikan tadi oleh Kepala Dinas. Karena apa? Kita tidak bisa melayani masyarakat sebegitu banyak dengan hanya satu petugas. Seperti yang digunakan tadi Pak. Setiap kita melayani pasti ada kendala. Ketika kita melayani, kita ada acara di Sudin atau di dinas atau di mana, itu otomatis banyak kosong. Saya mohon perhatian kepada para pimpinan, terutama ini kesempatan yang paling berharga buat kami untuk menguraikan apa yang ada pada permasalahan kami di bawah dunia. Kami akan meminta petunjuk pada Bapak agar kami bisa disesuaikan, setarakan, dan dilakukan seperti yang pernah kami lakukan sebelumnya. Contoh banyak Pak. Ada beberapa masyarakat datang untuk meminta pelayanan, kami sedang keluar. Artinya kami bukan keluar main-main, kemudian keluar tugas ya. Apa. Lalu kami bilang kami akan dilaporkan nanti kepada Bapak Gubernur. Nah itu yang kadang-kadang kami mendapat tekanan dari masyarakat. Sementara kita ini bukan main-main. Kegiatan banyak. Belum lagi Pak, pelayanan masyarakat yang kita satu itu ada 7 apa yang namanya katanya mobile. Itu kita tidak namanya tanpa pabrik. Itu tugas kita selesaikan dengan baik dan sesuai dengan aturan sukarela. Itu atas perintah pimpinan. Kita laksanakan. Demi tercapainya apa? Demi tercapainya kita untuk DKI yang terbaik di provinsi Papua. Yang kedua, ini Pak, perlu Bapak Wakil Gubernur, kondisi kita ini Pak, dari sudut satu kedudukan ini Pak, kita menemukan kalau rapat itu kita menemukan kendaraan, otomatis kita kalau naik berapa kali Pak, kita naik langsung berapa kali. Nah di sini kita perlu Pak, perhatikan masalah transport. Dulu pernah saya menggunakan kendaraan untuk operasional tahun 2000. Tapi tahun sebelumnya ini sudah dicabut beberapa kali sampai saat ini. Nah untuk itu dengan kesempatan yang baik ini saya mau memperhatikan apa peluang kita selama ini agar pelayanan kita tercapai dengan baik. Saya sudah mengucapkan pada saat ini untuk kami mengucapkan beberapa hal yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua,
digulirkan kartu Jakarta Sehat ketika menawar pimpinan Bapak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Dan KTP ada salah satu persyaratan mutlak untuk memperoleh fasilitas tersebut. Dan tinggal ini saya alami ada seorang nenek berusia 70 tahun yang akan membuat kartu Jakarta Sehat. Kondisi orang tersebut dalam keadaan sakit sebelum dan persyaratannya sudah saya anggap lengkap karena sejak tahun 9 nenek tersebut telah memiliki kartu musiman. Dia telah melengkapi persyaratan antara lain kartu bernilai musiman yang diterbitkan tahun 96, yang kedua mengantar RT, yang ketiga kakak dan KTP anaknya selalu menjamin saat itu karena anaknya kebetulan tinggal di wilayah Bogor. Ada persyaratan yang kurang ketika itu Pak, yaitu biodata dan surat pindah dari daerahnya. Dan itu ketika itu pertimbangan saya adalah pertimbangan magistra Pak, karena saya tidak mungkin menyuruh nenek tersebut untuk membuat surat pindah dan surat kelakuan baik ke daerah asalnya. Atas pertimbangan sejak tahun 96 dia sudah dinyatakan pulang kampung Pak. Setelah itu pertimbangan saya waktu itu ketika kita melakukan sesuatu, saya ingin membantu orang itu supaya bisa dirawat. Karena kita bekerja pertama ketika kita bekerja itu untuk Tuhan dan manusia. Sebentar ya, mohon maaf, sebentar. Saya ingin menyampaikan teman-teman saya. Ketika itu Pak Wagub, saya bantu dan tiba-tiba ada surat dari Kepala Dinas Kesehatan Pak Ibu Emma. Surat tersebut diberitakan di koran saat itu bahwa ada status palsu di DKI. Saya sempat bertanya Pak saat itu, untuk seorang Kepala Dinas saat Kepala Dinas Kesehatan bisa memberikan statement kepada pers untuk masyarakat kenapa dia bisa menyatakan bahwa KTP tersebut adalah palsu, tidak lebih masih belum pada kami pihak tapi saat itu sehingga kebetulan Inspektorat untuk mengklarifikasi hal tersebut. Pertanyaan saya Mbak, bagaimana kemudian Bapak mendepannya untuk dalam hal tersebut kita akan melayani masyarakat. Yang kedua Pak adalah dengan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang penggratisan persyaratan pelayanan kami. Bagaimana Pak jika ada masyarakat memberikan uang kepada kami sementara kami tolak, tapi mereka meninggalkan saja uang tersebut di meja atau di apakah kita harus tolak? Terima kasih. Demikian Pak, selamat datang. Kita terbaru Pak Agung dan Pak Agung. Terima kasih. Oke. Selamat siang, salam sejahtera. Yang kami hormati Bapak Wagub Pemprov DKI Jakarta, perkenalkan kami nama Koordinator Tahunan Aksi Dukcapil Kecamatan Senen Jakarta Pusat. Untuk mengangkat waktu kami hanya singkat aja Pak. Masalah implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang hak hidup Pak. Salah satunya adalah pejabat struktural dari eselon 2 sampai eselon 4 diangkat ataupun diberhentikan oleh Mendagri itu atas usulan gubernur. Artinya kami punya perasaan dengan rasa khawatir apakah nanti pejabat struktural yang di bawah ke Mendagri, kami khawatirkan apakah hak kami nanti akan hapus. Sekian dan terima kasih.
tidak mungkin ditangani oleh dinas sosial. Harapan saya Pak, ini kemudian perlu dibentuk tim pembina administrasi kependudukan di provinsi Jawa Barat. Ini berfungsi untuk bersinergi antar sektor sehingga tidak saling menyalahkan. Tadi dinas kesehatan menyalahkan dinas kependudukan, begitu juga kita awal menyalahkan dinas kependudukan. Ini berdampak kepada persoalan-persoalan Jakarta Baru. Jadi harapan kita ke depan akan terselesaikan seluruh masalah antar sektor di bidang administrasi kependudukan. Seperti sekarang banyak persoalan yang kita hadapi. Adanya pengembangan apartemen sulit dibentuk NTW. Kami sementara dipaksa memberikan identitas, sedangkan persyaratan identitas persyaratan pokok mengantar NTW. Begitu juga di daerah-daerah lain seperti daerah banyak tuntutan masyarakat sekarang agar segera diberikan KTP-nya. Memang Pak, agak sulit bagi kita kalau tinggal di kota besar tidak memiliki identitas, tapi lebih sulit bagi kita apabila kita berikan identitas tersebut itu menjadi dasar tuntutan balik kepada kita. Jadi menurut saya dan pemikiran saya agar penanganan ini dapat terselesaikan secara komprehensif perlu dibentuk tim pembina administrasi kependudukan yang beranggotakan dari berbagai sektor terkait sehingga dapat selesai persoalan-persoalan ke depan yang mengenai secara bersama mungkin akan dapat terselesaikan secara tuntas masalah administrasi kependudukan dan pengendalian mobilitas penduduk di provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Semoga Bapak tetap sehat walafiat. Selamat hari raya. Ya, demikianlah Pak Gubernur penjelasan dari kami. Terutama kami sangat mengharapkan tentang penggratisan biaya keamanan yang berlalu termasuk denda dan kedua mengikuti nanti apakah harus perlu berbagai pendataan pendidikan kita nanti dan perjalanan itu atau tahu dan kedua satu dari DKI sulit lama mungkin dia tidak ada lagi Satpol PP tidak mau tahu. Dia capil kerja setengah mati, Satpol PP kalau kerja bagian binasnya kalau ketawa sekalian tidak ada, gitu kan, tidak terjadi seperti itu.
nanti dirubah. Nah, kami akan membuat satu sistem TKD yang sekarang ada itu bukan TKD itu. Sudah dihilangkan, itu semacam tambahan gaji ekstra. Nah, TKD yang sesungguhnya bukan dari absen lagi sebenarnya. Anda kerjakan berapa berkas. Nah, jadi itu tidak ada lagi PGPS, tidak bodoh, perasaan sama itu. Orang yang dia semua mati, orang dicapil. Bahkan itu banyak. Yang diomelin, yang dimarah-marahin juga dicapil. Maka statusnya dianggap numpang kos. Ya kan jadi konyol gitu. Akan ubah sistem. Nah, secara fisik, hampir semua lurah kita sudah jadi. Tinggal orangnya. Tinggal training. Kita dipanggil sekarang. Tinggal training. Jadi kalau Bapak pergi, rapat, siapapun bisa melayani. Dan nanti dokumennya bagaimana? Dengan surat-surat, kita menggunakan sistem elektronik. Kepala dinas sudah sulit menandatangan. Itu kan menggunakan ada buku password. Jadi sertifikat itu keluar. Sudah ada barcode. Nah, kita harus seperti itu. Jadi semua urusan seperti itu. Sehingga di Jakarta, kalau melihat lambang Jaya Raya, dia mau buat apapun tidak ada dari dia berbeda. Kantor mana saja sama. Semua kantor sama. Jadi orang terdekat rumahnya dia terdapat, dia boleh urusan apa saja. Semua staff di sana kalau bisa mau. Dia seperti orang dagang. Saya sudah cerita dulu pakai saya kan dengan keluarga gitu ya. Begitu sudah main. Kalau ada apa saya belum pernah dagang. Dia berdagang. Kalau saya sudah lihat. Orang banyak ada barang ini tidak gitu kan. Pakai saya hari barang. Terus saya tidak ada barang itu. Kenapa bisa itu belakang? Saya bahkan tuh suruh orang saya kan. Kalau punya itu. Coba ke toko sebelah. Dia jual itu dan kayak gitu. Artinya apa? Semua nggak bisa, semua ada. Orang yang kita tidak tahu pun diajari, mulai lihat barangnya nggak tahu kita salah yang dikasih. Barangnya lagi habis, baru habis percuma. Kalau dilihat, begini contoh, minggu depan datang lagi ya, atau besok datang. Harga berapa? Jadi itu yang kita mau lakukan ini kan. Dia tidak ada lagi orang disuruh di depan meja itu ditanya apapun, dia tidak tahu. Mungkin tidak tahu. Tapi tidak tahu pun zaman ini tuh aneh kalau tidak tahu. Semua orang tahu, semua bisa. Tanya sama siapa? Bisa Google pun tahu. Masuk internet Google, tanya apa? Jawab dia. Sama kayak IRTI, IRTI apa ya? Tahu kan? Bakal IRTI. Tidak tahu kan? Saya tahu jawabannya. Dari Indonesia Google. Ikatan Restoran dan Taman Indonesia. Tapi sebenarnya semua orang DKI tidak ada yang tahu IRTI. Bagaimana IRTI Monas? Apa itu IRTI? Tidak tahu. Saya pun jadi tahu. Gampang kan? Jadi masuk apa susahnya kalau semua orang kalau semua desa bisa melihat atasan. Dengan cara ini kita sudah berbicara struktur eselon. Jadi Bapak Ibu tidak pusat-pusat eselon yang mau dibawa pulangnya berapa? Sama kayak dulu, saya akan jadi asisten gitu ya, asisten tinggal. Wah selamat ya, jadi asisten. Kalau selamat jadi asisten. Kalau lupa ini mah, pohon jalan-jalan tinggi buatnya jangan. Yang penting sekarang bagaimana kita membuat sebuah sistem yang rajin kerja itu, yang rajin melayani, dapat menangkap poin bukan dengan uang. Yang kita ini begitu kan, kadang-kadang masyarakat kita udah capek-capek kita sudah marah, tinggalin duit, ya alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi sekarang ambalan saya di mana? Sampai nongkrong-nongkrong merokok sama aja dapat. Ya kan tapi eselon tinggi, eselon itu jangan eselon.
sekali tidak ada lagi pakai bukan jalan. Anda baru masuk pun ada satu bisa jadi selingkuh. Masih tanggung jawabnya itu kita kasih tahu berapa boleh di protes kopi, terutama itu dia protes pak. Terus di DPR juga ada mantan birokrat. Termasuk birokrat ini sakit. Ini sekarang kalau misalnya saya bilang aman pak, kalau ada eselon 2 mau pindahin bisa jadi eselon 2. Padahal mau jadi calon sekjen 27. Minimal 2 kali posisi di eselon 2. Dia pernah 4 kali posisi eselon 2. Kenapa? Dipindah-pindahin dulu, itu. Tapi karena itu tes kita dia ikut tes. Gara-gara pernah 4 kali eselon 2. Kenapa kalau ada eselon 2 nggak ikut itu? Eselon 2 bahkan satu eselon 2. Biasanya ada kerjaan pada kolam saja. Supaya eselon 2 yang bantu-bantu pindah di situ aja biar dia berkobat dikit. Sama eselon 2, namanya sama eselon 2. Ya, semacam nama itu ketua gubernur gitu, repot gitu kan. Supaya dia bertobat, berbalik lagi kalau katanya orang gitu aja. Tapi selalu eselon 2 kan, itu pusing deh. Udah eselon 2 kepala dinas, bisa jadikan kepala dinas yang lain. Orang dia sudah tak beres, sudah gitu, itu tidak dapat dari korban. Itu kelemahan eselon. Kita tidak mau pakai eselon. Bisa kalau itu naik ini sudah bukan eselon. Yang penting duit mau pulang. Keluarga suka keluar sama kami, tapi bapak ibu masih belum dengar sama Pak dan saya. Jadi orang mau masuk ke ruangan saya, untuk foto suruh saya berdiri di belakang saya, aja nggak apa-apa. Ini kalau prinsip saya jadi bupati. Ibu kandung saya pun kalau melanggar aturan memang begitu. Ini prinsip. Ini rekam jejak kami. Itu rekam jejak saya dari dulu. Tapi saudara-saudara saya mengatakan percuma dia saudara bupati. Bahkan ada perusahaan banyak om saya punya saham dari kontraktor. Langsung om saya bilang, kalau kamu percaya sama saya, lebih baik jangan kasih saya di dalam. Justru gara-gara saya di dalam bisa-bisa kamu jadi kesulitan. Saya pernah ribut dulu sama adik kandung saya yang musuh. Itu pengusaha. Dia ngajukan izin apa sampai di meja saya. Saya nggak mengatakan. Kalau dia malam dia akan seri. Sekarang saya tanya sama kamu, kenapa bekas saya Anda tidak mengatakan? Karena saya adik kandung kamu katanya. Kalau itu anggap saya buat adikmu. Sekarang saya ikutin prosedur semua. Kenapa dia berdatangan? Kalau dia sudah sampai ke sini, dia akan berdatangan. Jadi sebenarnya kamu bisa mempengaruhi orang. Pengaruhi apa? Menjawab sama, kasih duit. Sama prosesnya kita. Saya pernah beli orang lain. Nah itu satu persoalan. Bagi saya itu tidak begitu suka jadi pejabat itu. Repot. Dengan cara kami seperti ini. Saudara-saudara kami maka kami tidak ada gunanya di rumah. Kita tidak ada untungnya ada di rumah. Kita jadi repot. Tidak ada nama kita jadi repot. Sekarang jual nama kita. Kalau dia salah ya kan ada urusan. Tanjap balik. Ya silakan kalau buat saya ngomong. Saya ngomong gitu. Ya kadang-kadang kalau harus saya juga bukan orang yang seperti kata para ilmuwan bahwa saya adalah seorang yang emosi tidak stabil. Tapi itu hasil surveinya saya gitu. Saya stabil lah. Udah repot ya stabil. Prinsip saya kalau makan yang ada apa-apa itu memang aja barangnya. Itu oke. Itu kan rasional kan dari. Nah, saya waktu menjalankan program jaminan kesehatan di tahun 2006 itu saya berpikir bahwa itu sudah duduk semua dan saya bikin sistem ini saya tutup dan saya sebutnya dokter saya itu tidak tutup saya itu urusan istri yang itu tidak tutup saya tidak ada urusan kalau saya dari Surabaya jadi tempat saya tidak ada urusan mau saudara mau apa tidak ada urusan
Bahkan saya pernah kasus waktu Pluit, itu kejadian ada keluarga istri saya bawa saudara minta yang dibongkar segala macam, yang kita berangsokan, saya itu mau bilang istri saya panjang memihak pada tidak bersyukuri kok ada dua anak kalau di rumah itu tidak bisa. Karena saya sumpah jalan karena ada pilihan, saya sudah disumpah. Jadi saya nggak bisa aja mendahulukan punya keluarga atau apa gitu orang nggak bisa. Masa saya disumpah? Kalau saya tidak disumpah ya apa? Tapi itu bedanya jadi pengusaha. Saya jadi pengusaha tidak ada sumpah. Jadi saya berkata apa saja. Kita akan mempengaruhi jadi kalau kita jadi pejabat, setiap keputusan saya yang salah, kita akan mengakibatkan mudarat orang ini terjadi. Dan saya tidak bisa. Jadi saya harus pilih. Tidak ada pilih. Makanya karena istri saya, kalau saya kadang-kadang menggunakan konstitusi, menjalankan peraturan, saya dibunuh orang pun, kalau rakyat ketemu, kalau mungkin orang itu yang dikirakan. Itu saya pesan. Kalau itu salahnya pun saya sudah pesan dulu. Saya sudah mati, tidak bisa ngomong masalahnya. Ya, tapi saya kira bingung-bingung dibakar jadi ini. Dibuang gak punya kantor, aja. Itu bingung dan orang itu. Kalau saya serius, saya waktu masuk ke politik, saya serius itu hati-hati. Karena singkat tahun 2003, saya tahun politik, ketika saya datang ke rumah, saya bisa berbayar dengan saya. Kamu sadar tidak, keputusan kamu ini tidak ke politik akan merubah seluruh jalan hidup kamu dan keluarga kamu. Kalau akan bersiap, mengasah risiko. Saya bilang siap. Jadi itu kita saya kuliah di rumah. Saya sadar betul, saya tahu persis risiko. Hanya bahwa jangan kira pengalaman fisik itu dapat berlaku. Kalau negara konstitusi malah ada urusan. Karena kita disumpah berdasarkan konstitusi dengan segala risiko. Saya tahu persis. Waktu itu lagi Jakarta, saya bilang kalau capek, kalau tidak mau latihan otot, saya latihan otak, hanya latihan otot. Terus dia orang kita ini banyak, sudah latihan otot. Ya, tidak salah gitu kan. Dan saya tidak jadi orang sukses dari pejabat Jakarta. Rumusnya PPG, pura-pura gila. Jadi kamu tidak akan serius. Itu rumusnya, kalau dia jangan orang yang pura-pura gila gini. Yang pasti saya nggak mungkin gila, karena gila pasti tidak lolos dari tes DSP. Kalau gila nggak boleh jadi pejabat. Jadi kader gila saya itu masih asli. Dari 4 orang, 5 orang di Jakarta, 1 gila. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, salah 1 masih gila. Nah, itu kan, kayak gitu kan. Tapi kan gilanya lewat apa enggak? Kalau masih gila itu masih dikader yang pas-pasan. Jadi sekarang tidak usah peduli. Terima kasih kepada seluruh jajaran yang setia waktu. Kita ada kebakaran, ada rusuh, ada sulit, Marunda, berapa anak rumah itu kita terima kasih. Kita tahu itu satu dedikasi. Itu sama. Terus walaupun saya tadi cuma sama jadi rasa, tadi soal basis dan prinsip. Saya sudah bilang tidak jadi jangan takdir. Kalau orang tidak mau tumbang ya sudah, kamu nggak suka. Tapi juga jarang kami yang cuma karena ada target masukkan tong. Itu adalah urusannya. Kalau Islam itu tidak akan hapus walaupun puasa. Ada sengaja itu makan di sekolah. Itu saya sudah makan ibu lagi bilang kita ada yang nyumbang gitu. Betul-betul tidak ada yang mau nyumbang. Saya bilang kita sudah kan. Yang prinsip juga percuma tuh waktu Yerusalem hapus. Sama itu. Nah,
sudah, kalau memang dia tidak mau ya sudah. Tapi kita patut ngomong. Apalagi kemudian mana kita harus ngomong. Kita mau sumbang nggak? Dan itu sumbangan masih saya cukup gimana? Ini memang begitu tidak cukup. Daripada kita makan uang yang haram, tekanan, ya jelas ini. Jadi kalau RGS tidak pernah dia akan terjadi lagi. Tapi kita kenapa bergabung dengan DKM? Ini ada seluruh KTP orang lain itu bisa berubah DKM. Berbahaya bagi BPJS. Karena kita ketemu KTP orang yang orangnya yang dibawa saja. Tidak perlu. Dulu gimana? Kenapa kita KTP palsu? Karena tidak ada proses. Itu dikumpulkan program seperti di bawah negara. Dia tidak salah dengan sistem. Untuk kasus itu bagaimana? Kadang-kadang itu jadi kadang-kadang kurang baik. Masuk persoalan. Cukup dulu di rumah sakit jantung. Masih ada dokternya. Orang yang lampu operasi jantung 120 juta, harus 140. Lalu ada taruh mengusi, ada semua mengusi, dibayarlah dari kita DKI 120 juta. Tinggal dan 20 juta. Keluarnya itu bilang itu hotel pasar. Saya kadang-kadang di Jakarta itu kerja itu jumlah orang gila. Tapi yang penting manusia biasa. Ini tidak mau begini orang. Ini mau tidak ada. Makanya kita bisa bicarakan kurang kita. Kita bisa bohongin kurang kita. Terus, kalau persoalannya udah jelas. Apa tadi yang kami tadi? Tidak kita. Sudah kita lagi. Terus ada TKD yang berapa? Kita mau bikin. Di siapa yang melayani poin? Nah saya mungkin dari Indonesia sudah bulan ke sekarang. Saya Indonesia ini. Jadi nanti belajar lagi istilahnya orang itu yang ada sama. Dia main itu kayak kesehatan. Kalau banyak yang tidak sakit itu tidak bonus. Jadi kalau bonus orang sakit. Saya bilang gitu sih. Kalau bonus orang sakit, semua berdoa kok sepi, kok sepi. Karena bonusnya kalau orang yang datang kan. Kalau orang yang datang kan kalau kayak jual peti mati kan. Kok sepi ya dagangannya. Tapi orang mati kan peti mati kan. Kita dagang yang kontrol di dalam begitu. Nah makanya kita harus berpikir. Jadi ada satu dokter bonus kita dari orang. Ada duit kapitasi. Begitu orang yang tidak sakit karena preventif protokol kesehatan yang baik, maka uang ini bisa jadi bonus preventif. Jadi dokter itu selain fee ada fee service bonus dan yang sakit kuratif, tapi juga ada hasil dari preventif. Jadi di sisi ini kita pikirkan. Tugas saya adalah bagaimana mengadministrasi keadaan sosial ini supaya semua merasa sama. Biasanya nggak suka sama saya itu yang memang rezekinya ada kepotong gitu, tapi lagi dulu kan ada tempat pasar, ada perhatian sama lagi, ini kita cari keseimbangannya sama. Dia kan menjadikan profesional, berapa pegawai DKI tidak pegawainya. Kalau kita kerjakan sendiri kenapa? Kita itu target kita sangat jelas, gaji kita harus lebih hebat daripada yang terjadi di perusahaan. Kami harapkan tindakan DKI seperti itu kondisi. Sekarang APBD itu sudah hampir 27 triliun sebenarnya. Karena enak kita juga 27 lah itu banyak bapak yang sudah setengah saja. Kalau tidak datang kan baru 40 triliun. Tapi kita ya sudah mencapai 100 triliun. Saya sudah banyak soal gratis, sekarang kita akan 100 triliun sebagai tindakan DKI. Kalau dari gerakan ini sisi pajak semua kita beres, mungkin di 2015 atau 2016 sudah bisa 100 triliun.
semua kasih untung. Memang 2 orang sama-sama minta dikali. Lebih baik setengah bagi ke Pemprov, setengah bagi ke Bapak Ibu dan Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak tahu yang mana. Jadi itu yang kita harapkan seperti itu. Jadi yang mana sih yang dagang gitu? Jakarta juga banyak di sini tahu kalau terus izin IMB, ya macam-macam. Saya tahu juga ada beberapa anak juga. Jadi kalau kampus tidak pada desain di mana mungkin kapasitas di mana mungkin pelayanan PTSD dan semua adalah itu nanti yang dulu di depan kantor perlindungan itu semua salah. Kalau tidak tahu tidak jadi pasti cuma data. Dia tanya apa saja, saya mau jawab. Saya mau urus. Karena setiap kali ada urus, ada data. Kita melayani yang berusir itu. Karena itu semua ada poin itu. Karena individu yang data. Masyarakat tidak. Kita tidak jelas itu kantor ngapain. Bulan jam berapa. Tulisnya pulang jam sekian, datang jam sekian, datang kali. Pada jam sekian, restoran. Yang baik enak ketika itu aja. Jadi di lagu itu coba kita habiskan gaji hasil pendidikan kita nggak ada libur lagi. Kita kerja pagi siapa? Ya, kita kadang-kadang saya bisa mengerti kalau dia tinggal di rumah. Nah, istilahnya ada sama kasih persetujuan kasih nama bonus. Karena perasaan itu tadi tidak adil lagi itu. Saya kerja sekarang ini makanya itu beda. Ada pasangan galak, ada pasangan menulis. Tadi yang cerita itu anak saya lagi ini sudah itu. Saya berusaha, saya ngerti kalau itu. Ini kita sudah tahu. Ini mau minta di malu. Nanti kalau ke Batak, memang itu saya orang Batak. Orang Batak saya tempat dulu kan. Ya lupa saya juga sekolah di sekolah orang Batak biasa nih. Tapi sudah kalahkan kan kalau Batak udah pas. Karena saya lulusan sekolah orang Batak biasa jadi nggak begini. Membantah dulu kerjanya. Kesulitan dulu tahun-tahun itu. Istri beliau kebetulan kita dapat fasilitas tadi kelas tadi juga masih yang muda bukan punya istri muda hanya 2 mereka umurnya muda saya istri saya juga istri muda 9 tahun bedanya kata bapak saya menikah sama istri yang lebih muda saya sampai tidak lulus bapak saya sama ibu saya beda 16 tahun. Ini ya, saya kira itu soal akademis. Kalau undang-undang dan program PP, nah kalau soal denda bagaimana? Saya berpikir kalau orang terlambat, memang harus dilambat. Supaya saya pelajaran di sini. Dulu bahkan udah berhidup ini orang meninggal, saya kasih 5.000 dengan syarat didoakan. Karena pertama saya kalau muslim bisa meninggal masih berlewat misalnya orang atau meninggal itu ya masih orang asal ya masih dia tubuhnya hari itu. Nah, itu masalah buat saya. Kalau saya tapi kita kasih bonus hari ya di kita mati gampang kalau nanti itu yang kita pikirkan. Nah kalau di Jakarta bagaimana? Kita tidak kasih kuatnya dari sisi BPJS. Saya mimpikan Jakarta dulu ini semua meninggal asuransi yang tua juga dapat pensiun, yang tua dan tidak silakan tapi semua orang yang meninggalkan bisa dunia. Saya masuk ke politik saya kader asuransi dari naikkan
banyak itu asuransi. Jadi tinggal masalah sebetulnya. Kita apa lewat udah sampai seperti baik Tuhan, kau masuk ke surga gitu ya, dia masuk neraka, dan sepulangnya. Kalau sampai ke surga, mau nggak kembali ke dunia dan jadi presiden? Nggak boleh. Pasti mau di surga, dia mau balikan kalau yang di neraka. Itu aja pasti. Ya kasih tausiah sedikit, karena saya belum tausiah dulu. Masuk tausiah lagi mulai lama. Saya tidak berjalan, tidak berdiri gara-gara lagu tausiah mereka. Gimana? Karena tausiahnya untuk melakukannya nggak gara-gara lagunya sedikit. Tidak besar itu. Saya nggak tahu malam ini saya bertemu dia. Enggak sih ketemu orang mereka langsung. Bukan saya bercanda. Terus daerah tanpa RTP bagaimana? Saya kira kita tetap harus berdebat. Tapi KPK harus dikasih. Dia begitu. Harus kasih. Saya lagi berpikir kalau dia di kantor rumah, baru di rumah. Kalau dia sewa rumah, tidak ada KPP tidak jelas, bisa. Tapi kalau tidak punya rumah, jelas harus kasih juga. Orang bisa ditumusi. Udah tinggal di daerah abu-abu gimana? Kita mau bongkar banyak sekali rumah, mau pindah ke rumah susun. Jadi kalau dia rumah tidak jelas, pindah ke rumah susun. Kalau dia tidak mau pindah, jangan kasih. Kenapa? Orang Jakarta itu kan tidak ada rumah Pak. Bukan PRT, bukan. Dia mau maju PM1 untuk kuasai tanah. Jadi itu mafia tanah yang main. Soalnya tidak manusiawi, tidak baik. Kita bongkar, jadi kalau kita menjadi semua jalan-jalan inspeksi di sepanjang sungai di DKI yang ada rumah beton bagus-bagus kita bongkar. Jadi ini akan membuat mengatasi banjir supaya semua sungai bisa terhubung, juga menjadi jalan alternatif. Kita harus ada satu di Sumatera yang beroperasinya sekali. Lebarnya 14 meter biasanya. Manusia itu tempat mobil. Itu dibikin kios-kios di bawah. Ini bisa nembus. Di luar negeri kamu. Saya kira ada pernah ya pernah itu. Saya kira itu bapak itu rumahnya tidak pakai kerangka berjalinan. Itu di luar negeri kita bongkar itu kerangka berjalinan. Orang miskin. Kerangka berjalinan. Jadi itu yang terjadi AC, Indovision. Jadi apa orang miskin yang dibela Komnas HAM itu? Nah, sebenarnya jangan takut dalam melaksanakan tugas. Saya mau diktat melanggar HAM apa terserah. Hamburger kayak apa? Urusan. Yang penting kita niatnya benar. Kita niatnya benar, kita tidak benar. Ini anak-anak ibu-ibu tidur di tenda. Melanggar HAM. Sehingga tandai melanggar HAM. Memanfaatkan anak-anak ibu-ibu untuk tidur di tenda supaya rekan kami tidak kotor. Dan bisa. Itu kan masalah benar harus jelas. Tapi sekali lagi, tidak boleh ada satu orang pun yang menjadi tidak perlu keluarga negara. Karena Bapak Ibu tidak membantu. Harus carikan jalan sampai dia punya. Termasuk akal lahir. Itu sudah ada SKP 20. Tidak ada alasan. Bagaimana kalau dia anak simpanan? Kalau punya juga yang repot menentukan tadi sebagai anak yang salah. Untuk apa? Ujung-ujung apa anaknya? Bagi harta. Itu masalah di situ lagi. Tidak bisa kasih dia. Kalau nanti anaknya sudah psikologi, ya salah. Atau bapak akan membuat psikologi yang itu turun. Tidak jadi orang karena ketahuan. Dunia kayak gini dan katakan. Saya lahir kok nggak nama saya siapa? Jadi bapak saya sama ibu saya orang menikah udah 16 tahun. Dan bapak saya itu pengusaha. Nah, mungkin dari keluarga bapak saya khawatir, ibu saya mesti menggunakan dik. Tapi kalau saya bagi harta gimana? Jangan-jangan bukan mau bapak saya, mau hartanya gitu kan?
tahun. Ini pikiran orang. Lalu kita membuat surat nikah. Supaya tidak bagi apa? Contoh saya lagi. Dia 7, takut lagi. Nanti jangan-jangan ini kalau dari ini mungkin cerita kalau sudah pernah. Biasanya kalau versi ibu cerita bapak pasti beda. Ini jangan-jangan nanti kalau dia cerai, anak dibawa gimana? Karena cowok lagi. Bawa narko. Dia sudah bikin surat nikah. Lalu kok baca surat akte lahir saya pun sebelum tahu. Saya seolah-olah bapak saya itu menikah sama janda punya anak. Dia menikah dengan ibu saya, ada ikut seorang anak di akte anak. Itulah akte lahir saya. Jadi waktu DKI juga. Mesti pusing kalau jangan itu. Bagaimana jelas? Nah ini harus kita orang-orang itu jangan sampai justru saya dulu ada komisi 2 saya nggak marah kalau si komisi 2 tadi si komisi 2 capek ngobrol nanti datang lagi saya di komisi 2 itu memang mau kita di kantor sih masa aku saya udah bilang ini nggak beres pasti dulu kita berKTP lebih cepat masa di DKI saya sesama DKI infrastruktur internet lebih baik kan sekarang tapi harus selesai buat beres komisi itu udah mana makanya agak sensitif kalau saya ngomong karena ini berlanjut dari cerita komisi 2 sebetulnya jadi bapak ibu jangan lihat saya sama Pak Mendagri itu sekarang bukan ini cerita dari komisi 2 udah saya protes di KTP ini jadi itu tidak masalah dari KTP seperti ini masalah di pasal kita sudah ada prinsip sebenarnya tidak ada anak yang tidak ada harus ada harus. Saya lebih susah itu soal yang muslim. Karena kalau muslim tidak ada akad nikah, itu tidak bisa langsung mesti ada baik apa itu ada pakai isbat ya isbat mesti pakai mahal lagi dibayar hakimnya 150.000. Nah saya lagi minta di dalam yang di metal. Saya harus diagarkan. Dia tidak boleh ada orang di DKI yang tidak menikah. Itu harus diagarkan dan menjadi istri lakukan saja. Kasihan, umur itu saja. Itu masalah. Itu lebih parah dari sebetulnya. Dari kita sebagai orang menikah saya itu atau tidak. Kita itu harus menjadi masing-masing. Jadi semua orang tua Jawa itu nggak pakai yang menikah. Dia bilang pakai jadi haram katanya. Orang Padang menikah ngapain dulu nggak pakai yang itu. Itu saya nggak pernah disebutkan soal agama. Itu repot. Masing-masing tidak punya agama macam-macam. Tapi bagi saya cerita ini, itu kita begitu serius soal agama. Baik dulu atau tidak, menikah atau tidak. Ada sekelompok marah seperti itu. Itu aja serius. Tapi buat negara jauh lebih serius kalau tidak punya akad nikah. Buat negara ya, kita harus punya akad nikah. Ini penting akad nikah. Harus dihubungi. Soal agama penting serius. Agama urusan pribadi. Itu nggak tahu yang benar-benar salah. Tuhan, bapak saya sudah meninggal, dengan kakek saya sudah meninggal. Nah, saya kasih tahu saya berangkat pada surat beberapa. Oke aja kan. Tapi yang kelihatan di depan mata kita, akte lahir, kok ada tidak terurus? Kenapa harus akhirat ada mau bunuh-bunuhan, mau bunuh orang, tersinggung? Untuk sesuatu kan kita pun cuma yakin-yakin aja. Kalau kita, memang kenapa sudah balik lagi kamu? Saya jawab juga, akte jelas. Kalau sudah tulis akte ada masalah enggak itu? Nah, kita mesti harus buka saya nanti agama. Kalau sudah jam saya harus ngomong gitu, wah kayaknya itu kurang bertanya saya dulu. Saya kemarin oleh prinsip ngomong saya bosan. Itu aja kita beberapa kali selesai ngomong. Kalau belum pernah baca selesai, nggak usah ngomong sama saya itu. Jadi datang dua kali. Begituin. Tapi maksudnya harus bedakan sebagai pejabat publik. Harus bisa bedakan antara keyakinan tafsiran kita dibandingkan dengan
konstitusi. Itu yang saya maksud. Nilai agama saya, ayat suci saya mempengaruhi saya hidup, mempengaruhi sikap saya melayani orang. Tapi dalam melayani orang, patokan saya adalah ayat konstitusi. Makanya saya harap Bapak Ibu di kelurahan jangan bilang ke masyarakat aku lahir tidak penting dari itu. Yang penting udah pendeta banyak ilmu. Yang penting KUA udah iya. Semua orang belajar harus sudah berlahir. Akte nikah, akte kematian. Dia tidak bisa mengatakan tidak perlu. Tuhan juga tahu dalam fotonya. Saya beribu saya, apa betul ibu menikah sama bapak? Ini fotonya. Kawinan. Yang begitu. Saya bisa pakai Photoshop. Oh, menikah sama siapa? Nah, sekiranya berubah. Jadi saya sengaja cerita ini dan resiko soal agama. Saya tahu bangsa Indonesia ini paling bertuhan. Ada ketuhanan yang Maha Esa taruh nomor 1. Ada Bung Karno taruh nomor 5. Pancasila itu hasilnya ada itu nomor 1. Tapi dalam kita bernegara, jangan karena keyakinan kita yang sangat kuat ini, lalu orang tidak mau dijalani. Saya masih ingat Perdana Menteri Belanda Abraham Jumper tahun 1900 sampai 1903, dia Perdana Menteri. Dia bilang kalau kita tidak mengurus orang miskin, kita itu musnahkan. Di bangsa Indonesia hari ini itu hebat. Semua laku beragama, semua gereja di mana-mana, masjid di mana-mana, biara di mana-mana. Kalau sampai di DKI ada orang tidak punya hak lahir dan tidak menikah, Bapak Ibu musnahkan. Kalau sama agama. Jadi saya tegaskan di sini. Bagi itu yang saya ini ada dan kalau TKB itu Bapak tenang saja, kita tidak mungkin untuk TKB. Kami sangat membantu soalnya. Saya kira itu saja pakai semangat. Waktunya urusan Bapak ini saya kasih sudah dan kita bersekali. Misalkan boleh tidak akan dan saya. Jadi saya kira Bapak tadi saya sudah pesan ke Bu Yati langsung dan dia minta masih bisa disisihkan DPRD masih berlaku. Ribut masa motor cuma persoalannya juga bingung sekarang. Rasanya pegawai DKI itu hampir semua yang motor tapi di motor apa nggak lebih baik DKI membayar dengan motor begitu. Pakainya aja si Alfi, pakai Avanza Xenia. Cuma ketemu saya aja pura-pura naik Xenia. Sehari-hari pada mau yang mobil goyang-goyang kayak karen begitu. Itu masalah gitu. Ada yang punya Ferrari lagi, Lamborghini. Begitu ini mobil kayak karen. Kita ketemu di Eropa, kali kita sudah di Swiss. Di Eropa itu banyak sekali melihat DKI anak-anak sekolah di Eropa. Dibayar jabatannya, jabatan juga untuk masyarakat di Eropa. Jadi bayangin dia anak-anak bisa sekolah anak di Eropa, dia terkenal. Kalian di Indonesia sampai 10 miliar gitu hasilnya itu. Nah, saya kira soal kendaraan itu kita berpikir dengan sistem tadi yang betul rasional, tidak dikasih motor, dikasih uang seperti apa. Ya kan sudah berbeda motornya. Kalau ada masalah dengan berbeda apa, Bapak tinggal turunkan saja rapat di ruangan saya.
masalahnya apa kalau masalah. Ya, jadi saya juga pernah ngomong ya kita baru berusaha. Dia tidak berani kemudian ngomong. Kita harus dilakukan seperti itu. Ya semua lebih baik kasih nanti aja deh. Jadi suka motor ujung itu duit. Kalau motor sendiri kan rusak. Memang kita ini ahli konstitusi. Saya pernah orang luar negeri. Bangsa yang paling taat sama undang-undang dasar itu adalah bangsa Indonesia. Karena semua UUD. Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang budaya yang digratiskan adalah pembuatan baru denda tetap diturun. Jadi agar kami tidak menambah dari undang-undang karena memang dirasa tentang denda administratif pasal 89 tidak berubah. Itu yang pasti. Yang kedua, dari pentingnya akte tasjil ini perlu kita sadari memang sering menjadi masalah karena apabila ada persyaratan dianggap mungkin dan polisi sering berorientasi kepada pasti. Dan ada satu proses dari pura-pura gila PBG bukan pura-pura baik kurba. Kemudian sekali lagi atas nama keluarga besar Kedua dan Kita Tasbir kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur atas kerajaan dan mengambil dan semoga Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Iya, makanya saya kata Pak Gubernur suruh dampingi di HI, atau saya disuruh ke panggung yang lain. Pak, terkait undang-undang tadi Pak? Ya kita per besok, per tanggal 2 udah gratis kami semua pelayanan. Sebenarnya DKI udah lama udah gratis KTP. Akte nikah juga 100.000 dulu ya. Kecil kok penerimaan ini cuma 8 miliar, 10 miliar. Biasanya ini kan tadi karena gratis, masyarakat masih uang. Makanya kita patung kita jangan terima tip. Tapi kalau ada yang tinggalin di meja tadi? Itu tadi, kita panggil dia kan repot kayak gitu. Jadi itu nggak boleh tinggalin tip. Jadi saya kira OTK ini makin baik, pelaporan makin cepat, saya kira TNI juga nggak mau terima lah. Uang tinggalin kecil-kecil gitu. Kalau $5.000 mungkin orang mau nanti. Pak, retribusinya dirubah dong Pak? Perda retribusinya? Kan belum dirubah, masih dia menghapus undang-undang perda itu. Kita akan rubah perda itu, kita ikutin undang-undang dan PP dulu. Tadi berarti sanksinya masih tetap jalan? Sanksi jalan, itu kasih efek hukuman ya.